Jadi sebelumnya kami permisi ya Pak dari SMA 1 Lumajang. Ini ada 4 kelompok tadi di kelas sepeda. Kita awalnya mau pertama ada Urica sama Mbah ini. Jadi sama sekalian nanti juga tak tanya soal meeting gitu. Jadi kan dapat meeting. Jadi mulai dari kelompok satu dulu tadi ada pertanyaan kan tadi. Iya. Pak, gimana sejarahnya situs meeting? Kalau penemuan situs meeting ini ya memang nggak jelas ya. Iya. Karena memang udah lama kan. Kita mulai yang itu akan bentar-bentarnya insya Allah itu mulai insya Allah di sini dulu Bapak Tahu sih. ya. Itu mulai kemudian dibuat lagi nanti pada masa insya Allah Pak Saja. Kemudian kalau saya sekedar sekilas atau membaca tentang sejarah Mbak Yeni Raja dan tokoh-tokoh dan dirinya Kota Lumajang bagaimana Kota Lumajang. Kalau Mbak Yeni Raja dia kan salah satu tokoh pendiri kerajaan Majapahit, salah satu tokoh pendiri kerajaan. Saya cerita hanya sekedar dari Jadi sini perspektifnya Pak. Mbak Yeni Raja ini salah satu tokoh pendiri kerajaan Majapahit. Bahkan orang bilang tidak akan ada kerajaan Majapahit kalau tidak ada Yeni Raja. Nah, beliaulah yang memiliki siasat dan dia ini asalnya penggawa dari kerajaan Singosari namanya Ketangkaran. Karena kepandaian beliau, siasat perang beliau, pandai dalam ketatanegaraan, mungkin oleh Kertanegara dikhawatirkan akan menjadi pesaing. Karena itu kemudian beliau ini berempat ke daerah Majapahit ketika Cakipati di Sumeneb. Jadi ada semacam politik, ada semacam politik antara Kertanegara sama Maria Raja. Dan dia kemudian sama dengan itu Kertanegara ini punya menantu namanya Raden Wijaya. Ini saya ngomong masalah ya, Mojopahit. Iya. Buat Raden Wijaya, menantu dari Kertanegara, Kerajaan Singosari terakhir. Pada akhir masanya Kertanegara ini istilahnya ini diserang oleh Kerajaan Gelang-Gelang Jagatuang. Sebelum masuknya pembunuhan kepada Kertanegara ini melakukan semacam provokasi kepada salah satu duta dari kerajaan Mongol di Lehan, sampai keringannya diputus gitu. Jadi akhirnya Lehan menunjukkan sikap untuk mau menyerang balik. Nah, dalam masa penyerangan balik itu, secara kebetulan Kertanegara dibunuh oleh Jayakatwang dan kerajaan Dara di Gelang-Gelang namanya Jayakatwang. Nah, saat itu akhirnya dengan bunuhnya Kertanegara, menantunya Raden Wijaya lari ke Madura, minta tolong sama Raden Wijaya. Nah, inilah yang berkesempatan oleh Raden Wijaya buat kekuatan pasukan sehingga kemudian menyerang Gelang-Gelang, hancur Gelang-Gelang, kemudian berdiri kerajaan Majapahit. Dan asal usulnya sebuah hutan namanya hutan Tarik itu. Katanya ada buah mojo gitu. Itu cerita. Nah, padahal aslinya mojo itu, buah mojo itu tidak pahit. Buah mojo itu tidak pahit, manis. Nah, kemudian jasa Arya Wiraja dalam siasat untuk membunuh Kertanegara, kemudian berjasa mendirikan Mojopahit ini oleh Raden Wijaya sebagai raja pertama diberikan janji, semacam janji, yaitu akan diberikan kerajaan itu dibagi dua.
barat Majapahit Timur, atau Tanah Perdikan mulai Lumajang hingga ke Blambangan dan Banyuwangi, ke Bondowoso, Situbondo, Jember, itu kerajaan itu. Ini jenengan ini harus bangga dari bagian dari kerajaan Majapahit, kerajaan besar. Nah, rajanya Arya-Wira. Nah, kemudian apa kaitannya dengan Minak Koncar? Kan sedang kita dengar Minak Koncar, Minak Koncar. Insya Allah Minak Koncar itu gelar dari para raja-raja itu. Kayak kalau kita dengar di Majapahit kan ada Brawijaya 1, Brawijaya 2, Iya. ini sama. Minak Koncar itu berarti. Apa bentuknya di area Brawijaya Minak Koncar. Oh, Siapa? Area Brawijaya pun sebagai Minak Koncar. Sebenarnya menurut Prabu Minak Utama. Koncar satu. Nah, kerajaan ini baru ketika zaman Jaya Negara, sepeninggal Raden Wijaya kan penerusnya Majapahit Barat itu kan Jaya Negara. Seorang raja muda yang temperamen, otoriter, tidak bijak, seenaknya sendiri, bahkan ada kisah adik kandungnya sendiri, perempuan, Gayatri, Tribuana Tunggadewi itu mau dinikah. Soalnya memang kenapa memang dibuat seperti itu? Karena salah pendidikan. Siapa pendidiknya? Ya Ramapati. Nah, siapa itu namanya? Halayuda gitu ya. Kemudian di zaman Jaya Negara, ketika Arya-Wijaya ini mulai Arya-Wijaya itu merasa janjinya bahwa dia akan diberikan kerajaan namanya kerajaan Majapahit itu seakan-akan mau dihapus oleh Jaya Negara. Nah, sehingga sudah mulai ada pergolakan, sehingga terjadinya banyak pemberontakan di dalam Jaya Negara, di pemerintahan Jaya Negara, pemberontakan Nambi, pemberontakan Lembu Sora, salah satunya sampai pemberontakan putranya sendiri Arya-Wira namanya Ronggolawe. Di Ronggolawe, Adipati Tuban itu putranya Arya-Wira yang berjasa besar juga mendirikan Majapahit. Sehingga saat itu karena kondisi kayak itu sampai terjadinya perang Sadeng. Perang Sadeng itu melibatkan ya semacam apa ya? Perang Majapahit Barat, Majapahit Timur ya, perang saudara. Ada namanya bukan Sadeng. Itu tempat pertemuannya para tentara-tentara dari Lumajang ini di sana. Perang pusat perangnya nanti di daerah Pajaraka, Paiton. Sampai ceritanya meninggalnya Patih Nambi itu di sini. Karena Patih Nambi sendiri termasuk keluarga dari Arya-Wira. Bahkan ada yang bercerita Arya-Wijaya ini punya putra Patih Nambi, Ronggolawe. Itu setelah ceritanya. Kalau Ronggolawe memang dia. Nah, di akhir pemerintahan Arya-Wira sampai Lumajang ini kerajaan Majapahit ini hancur leburkan. Untuk menghadapi itu, kekuatan Majapahit Timur, Arya-Wira punya siasat dia buat benteng besar. Saya lupa ya, lebarnya berapa 10 meter apa gitu. Saya lupa. Oh, panjangnya 10 km. Panjang sampai ke daerah Ramblas. Oh iya. Panjang. Itu hebatnya Lumajang saat punya benteng, peradaban benteng itu. Nah, pas dekat aliran sungai itu ya. Oh ya kan di Randogu itu sana ada sungai juga. Ya. Oh itu mesti nyambung ke. Nah, iya. Oh. Kan itu ada benteng-benteng itu Iya. salah satunya. Sebetulnya banyak benteng-benteng itu banyak. Cuma mungkin terkikis oleh zaman Usia. nah, karena erupsi apa gunung atau apa. Bahkan ada yang bilang kali Bondogede itu ada yang di dasarnya itu malah ada tertata semacam batu bata. Artinya kali Bondogede itu sebetulnya bagian dari benteng itu. Bahkan pada waktu itu ternyata dikatakan ya itu pembuatan benteng yang terbaik terkuat di Asia Tenggara. Mbak Arya-Wira itu akhirnya diam di sini di daerah Utornon, bentukannya Majapahit dengan Utornon. Dia diam di sini
dalam masa tuanya yang istilahnya itu apa mas? Bahasa Indonesia ngenes itu apa? Oh kayak masa terpuruknya paling bawah. Terpuruknya masa sedihnya. Jadi beliau meninggal dalam keadaan sedih. Kenapa? Karena seakan-akan jasanya dia sebagai seorang kesatria, pendiri kerajaan Majapahit, punggawa besar Majapahit, tidak ada harganya dengan orang. Ternyata kerajaan Majapahit. Kemudian sudah seperti itu, kemudian ada semacam penghapusan perjanjian bahwa dia akan diberikan wilayah Majapahit Timur itu, kayaknya seakan-akan mau dihapus oleh Jaya Negara. Kemudian tambah lagi meninggalnya putranya, kan dibunuh di daerah Tambabras, Jombang, dibunuh oleh Kebu Anabrang. Itu anaknya Anaknya Ronggolawe. yang Ronggolawe. Ya, anaknya siapa? Anaknya Rawi. Ronggolawe kan meninggal waktu penyerangan pemberontakan Iya. Ronggolawe, Jombang. Iya. Pemberontakan Ronggolawe dibunuh oleh Kebu Anabrang pada masa kerajaan, pada masa Jaya Negara. Jadi Raja Majapahit kedua. Kemudian yang patungnya di daerah mana ini? Patung Sukodolok itu diletakkan dalam sebuah patung. Itu sekilas untuk meninggalnya beliau di Lumajang dalam kondisi Terpuruk. susah karena jasanya tidak diakui, kayak semacam seperti itu. Putranya meninggal juga dibunuh oleh pengkhianat dari dalam. Jadi keterpurukan di zaman Jaya Negara itu, perang itu semuanya perang saudara karena provokasi dari dalam. Orang-orang kalau bahasa orang kita ini orang munafik lah dari dalam. Pengkhianat. Musuh dalam selimut, macam yang diketuai oleh Utama Kaki Halayudha. Itu sekilas cerita. Ada kaitannya sama pindah kita. Ya. Nah, kemudian siapa sosok Mbah Said Abdurrahman As-Syaibani ini? Sosok Mbah Said Abdurrahman As-Syaibani ini ada kaitannya juga dengan perkembangan Islam di tanah Jawa. Jadi Islam masuk ke tanah Jawa ini, bahkan kalau diceritakan bahwa Said Abdurrahman As-Syaibani ini hidup bersama Bari Raja. Masanya bersama, dan beliau dikatakan sebagai salah satu penasehat Raja Raja di akhir-akhir. Tidak ada ikatan saudara. Tidak ada. Dia seorang pengembara yang memang punya tugas untuk menyebarkan agama Islam. Sehingga boleh dikatakan Lumajang ini, penyebaran Islam di Lumajang ini termasuk penyebaran Islam tertua di Pulau Jawa. Bahkan ada peneliti mengatakan Islam masuk ke Jawa, terutama di Lumajang ini tertua, di atasnya para wali songo. Lebih tua ini daripada wali songo. Dia ini sederajat dengan Syekh Subakir atau Syekh Junaidi Kubro ini. Di atasnya Sunan Ampel, lebih tua. Itu Lumajang. Dan Mbah Said Abdurrahman ini benar sehingga di akhir masanya dia ada ini semuanya fiksi ya, cerita ini bisa ya sudah masuk Islam dengan apa namanya yang menjadi apa buktinya. Kalau seorang raja itu ada dua kemungkinan, raja Hindu. Kalau yang raja Hindu ada dua kemungkinan, kalau wafat mukso atau kremasi. Dikremasi. Di mukso kayak Mahapati Gajah Mada itu mukso. Mahapati Gajah Mada itu mukso. Dikremasi. Kemudian ada yang bilang ini bukan makam, tapi ini petilasan. Petilasan itu sendiri apa? Petilasan itu begini. Petilasan itu bukan makam, tapi kehidupan keseharian beliau ini sering berada di sini. Oh, Duduk beliau, merunya beliau di sini istirahat. Kalau makam itu ya makam sajasadnya yang kayak ya makam iya, itu. ada fisiknya, tidak ada fisiknya. Loh, petilasan, duduk-duduknya beliau di sini. Kenapa? Karena ada yang mengatakan ini bagian dari istana kerajaan. Bahkan ini ada yang bilang ini dapurnya. Ya, yang itu ya dapurnya. Dapur kerajaan sana. Ini memang tempat duduknya para pegawai. Tempat nyantai-nyantainya para pegawai. Makanya ada di sini Mbak Raja ini tempat duduk-duduknya.
petilasan. Kita buat orang-orang yang supranatural gitu. Biasanya dua hal itu, entah itu makom atau itu petilasan, itu biasanya dijadikan tempat meditasi atau tirakat atau bahasa-bahasa biasanya seperti itu. Sehingga karena itu di sini di Bitung ini, di makam ini malah banyak sekali orang datang untuk meditasi tadi. ya meditasi dan istirahat. Ada yang sampai 1 tahun, ada yang 2 bulan. Bapak ini sampai 7 bulan, 6 bulan. Cari ketenangan, hanya Tapi sampai sekarang masih boleh kalau misalnya ada orang yang meditasi di sini. boleh Masih di sini. Asalkan tidak merusak air yang dulu banyak di yang meninggalnya ada patung apa ya, patung itu loh, Galesa, ada kemudian Watu Lumpang, ada kemudian juga ada di sebelah situ tempat kayak semacam batu besar, kemudian ada bekas kaki, nah, tapi sudah dibawa ke museum museum terulang insya Allah. Jadi, makanya kemudian ini masuk dalam cagar budaya itu sekitar 11 tahun. untuk tadi ada yang menarik apa menunjukkan makam Oh Mbak- itu Mas. memang ini makam-makam tua. makam tua. Makam-makam tua. Salah satunya itu. Siapa Jadi, kalau boleh disebutkan? Kalau itu seorang resi lah. Resi? Kalau bilang itu seorang Oh, resi. Ya, makanya para pengunjung peziarah di sini, saudara kita dari Hindu, saudara kita dari Bali itu banyak ke sini. Permisi, resi itu kan kalau di agama Hindu paling tinggi. Iya, iya, seperti apa ya namanya? Tahu. Pedanda, di atasnya pedanda. Nah, Arya Wiraraja ini dulunya seorang pedanda, seorang resi. Oh. Makanya gelarnya banyak widi. Kalau di Bali itu banyak widi. Dia punya putri, dia sehingga dihormati. Sehingga orang Bali sering ke sini. Dia ini seorang itu resi bergelar banyak widi. Memang dia selain seorang resi, dia seorang ahli strategi kenegaraan. Sehingga dimanfaatkan oleh Raja Singosari. Itu ya, itu sekilas sejarah. Iya. Untuk ini sendiri saya tertarik sama strategi. Kan BT ini kan dibangun untuk sebagai strategi perang melindungi macam sendiri. Itu emang saya dari keliling-keliling itu di sekitarnya ada sungai. Itu emang dibangun di sekitar sungai dulu apa sungai itu terbentuknya itu menyusul karena emang kerajaannya udah hancur akhirnya ada Bukan kerajaannya sudah hancur, ya. bukan kerajaannya sudah hancur. apa itu Pak? Memang persiapan menghadapi peperangan dari Majapahit Barat. Dibangunnya di dekat sungai emang Iya, dekat. sebagai strategi perang itu tadi. Oh, Cuma karena disebutnya sehingga masa kan jadi dibuka semuanya, agar budaya secara luas macam berulang dibuka semua, jadi setelah semua iya. nah ibaratnya seperti itu. Maka kebijakan pemerintah daerah sudah Ini dan sementara mungkin masih sedikit andikan itu mungkin pemerintah daerah memang apa sungguh-sungguh membuka membedah dari situs Bitung ini ya mungkin tidak sekilas sekedar ini saja, itu panjang. lebih besar lagi. Dulu ada cerita namanya tempat Pamandian itu ada di sebelah sana. Itu sudah jadi lahan sawah. Udah jadi lahan sawah? Awal-awal. Sudah jadi lahan sawah. Itu kan menjadi tanah pribadi. Iya. Saat itu sulit. Udah jadi tanah. Iya. Ada yang punya. Kemudian untuk kalau mau tempat permukaan gimana? Ada kaitannya dengan pembebasan lahan. Terlalu sehingga mungkin pemerintah sendiri itu ini saja lah sebagai bukti. Kan kewajiban dengan semua pertahanan. Yang tinggal sisa ini. Kalau sisa-sisa yang lain dengan lihat untuk di Randu Agung ada candi ya kan?
Andi Bilang Lago, kemudian baru temukan di Jemuru, itu rangkaian-rangkaian ada. Kemudian ketika perang Sabeng, banyak penggawa-penggawa kerajaan Majapahit itu yang lari ke daerah Dadapan, sehingga di Dadapan itu ada prosesnya, masih ada. kemudian ada tokoh di situ juga, kemudian ada namanya di daerah Dadapan namanya Watu Lumpang, itu ada banyak peninggalan-peninggalannya, sekalipun itu masih menimbulkan persepsi macam-macam dari para tokoh saat dulu. Ada yang mengatakan itu jamu Megalitik, ada yang mengatakan itu bagian dari sejarah peninggalan Majapahit. Terus ini Pak nih, Kak, ada yang janggal dari Pak waktu lihat makamnya itu, kalau boleh tahu kenapa ditutup kain gitu untuk apa? Kalau itu sekedar apa namanya, apa bukti penghormatan saja. Penghormatan. Oh. Biasa kalau dengan ke makam-makam, sekalipun di makam sini kan makam-makamnya biasa dikunjungi seperti makam-makam wisata religius ya, makam-makam itu kan mesti ditutupi gitu-gitu. Oh, kalau emang iya umum. saya tidak pernah soalnya. Iya umum. Biasanya makam-makam wali-wali Songo gitu, biasanya tutup gitu. Tutup itu emang untuk bukti penghormatan Ya, juga. itu penghormatan. Karena mungkin biasanya orang-orang kan sampai kebijakan juru kuncinya. orang-orang kan juga mungkin menghindari biasanya sampai cium-cium. Nah, ya. Oh, I see. Terus ini emang petilasan senopati itu kalau di kerajaan itu kayak apa? Iya, ya bagian dari penggawa kerajaan. Penggawanya. Penggawa kerajaan, senopati. Apa ya? Mungkin semacam adipati pemungkunya, kayak semacam gitu. Cuma ini belum diketahui siapa. Oh. Nama-nama mereka belum diketahui. Nama-nama yang di sini belum diketahui. Kalaupun ada nama-nama itu pun ya masih perlu dipertanyakan. Masih perlu ditanyakan. Mungkin kalau cuman asumsi Bapak, kalau boleh Ya, asumsi. kalau saya ngomong itu makam para senopati yang memang belum jelas namanya. Memang Kalau ada orang ngomong ini makamnya yang sana itu Dewi Candrawungu apa? Oh. Kencana Wungu. Oh. Ada yang bilang ini Damarulan apa? Saya tidak masuk itu. Cuma sekedar asumsi. Ya, Kayak. sih. Saya tidak masuk. Terus kalau iya, Anu Pak, struktur bangunan situ penting itu gimana? Struktur bangunan Bitung itu ya semacam struktur bangunan macam model candi gaya Hindu. ke Hindu. Karena memang Lumajang dulu kerajaan Hindu. Ya banyak tempat yang disebutkan di Lumajang itu yang berkaitan dengan Hindu. Ada lagi yang mau tanyain? Anu, kenapa kok bangunnya itu di dekat aliran sungai? Sudah kan sudah tanya itu tadi. Jadi tadi itu strategi pertahanan. Namun ya, Ada lagi dari kelompok lain yang mau tanya. Kelompoknya Iran ada mau tanya. Tanya tanggal berapa situs-situs ditemukan? Loh, sudah tadi. tidak tahu. Tidak tahu. Tahu. Mungkin Saya searching. kalau masalah mungkin tidak tahu. Kalau yang saya tanya Beda. Majapahit dan Lumajang sekitar abad 12 Ini. itu 200 Kalau pembangunannya sendiri Pak, pembangunan apa? mulai dibuat cukup. Iya, mulai buat kayak gini tuh sejak kapan? Ini mulai zaman Pak Fauji. Pak Fauji tuh. Dan terus ini kalau apa, struktur batuannya sama ya, batu yang dipakai ini. Oh iya, Kalau boleh tahu batu bata dari mana? ya. Biasanya kan kalau saya dengar kan kalau biasanya kalau bangun makam-makam kayak gini batunya harus batanya beda sendiri. Kalau anu ya, kalau masalah batu batanya ya sebagaimana biasa. Bagaimana biasanya? Cuma lebih lebar, gitu. Lebar. Oh. Lebih besar, lebih lebar. Berapa pernah ada renovasi gitu Pak? Karena Waktu apa itu?
renovasi itu ya zamannya Pak Koji, Oh, bukan. Bukan karena bencana, ada bencana gitu. Oh, enggak. Enggak ya, bukan. Cuma untuk pembaruan. Ya pembaruan, cuma pembaruan saja. Harus Cuma gini, yang ada kaitannya dengan situs ini, penziarah semakin banyak. Sekarang banyak. menjadi semakin banyak. Orang kayak kemarin malam Jumat itu sampai penuh, ya. Sampai penuh, tidak nampung. Penziarah jauh-jauh sudah ada dari Depok, dari Sukabumi, banyak lah. Bahkan dari Palembang juga ada. Dari Palembang itu menarik-narik benang merah dengan itu apa? Pati-pati Arya Damar itu, karena dari ada kaitannya dengan kerajaan Mataram. Itu dari Palembang juga ada. Kenapa? Ini mulai tertariknya sih setelah mungkin 6 bulan ya. 6 bulan. Peristiwa banjir bandang ya. Banjir bandang yang Ya, waktu itu ya. Kan banjir bandang besar. Ini. Coba dengan lihat. Itu sungai, ini dataran rendah, itu agak tinggi, tapi air tidak masuk itu. Kan nggak masuk di sini. Cuma lihat Penuh. penuh. Cuma mau ke sini tidak penuh. Nah itu yang paling baru. Sehingga ini tetap kering. Padahal di situ rumah sudah agak sesuai. Nah peristiwa itu jadi viral, kemudian banyak orang-orang yang ada. Itu untuk apa? Untuk yang peristiwa waktu itu makam tidak tergenang itu apa? Emang ada ini Pak, arsitektur pembangunan arsitektur makamnya juga? Kalau kebanyakan termasuk saya sendiri anggapnya itu anggapnya ini ada kaitannya dengan ya, ada kaitannya dengan nilai-nilai spiritual. Nilai spiritual. Nah, itu ya memang ini orang besar, orang yang dekat dengan Tuhan. Dan ini dijaga, ada kaitannya dengan itu. Bagaimana mungkin bangunan-bangunan lain, kalau masjid yang tertua, masjid tua yang belum maju, kemudian sakral, masjidnya selalu penuh. Begitu pun gereja tua yang disakralkan, ataupun apa namanya pura ataupun wihara yang disakralkan, biasanya ada kekuatan magic. Itu begini Pak, cuma di apa, di situs meeting itu emang itu yang tanda kita tidak boleh naik itu Ya. itu emang baru apa emang Udah lama. Karena khawatir kita turunnya kan nggih curam juga. khawatir nanti kalau kita naik berapa orang, nanti kondisi bata itu kan tidak pakai macam kita nata bata sekarang. Nggih. Cuma bata ditata. Khawatir jadinya nanti Lebih ke merusak tatanannya, bukan untuk cagar budaya. Oh, nggih. Cuma sekedar untuk menjaga saja. Dan ini sudah apa, cagar budaya Bitung ini sudah diakui dan termasuk dikaitkan dengan kerajaan Majapahit Tromul. sehingga salah satu misalnya penjaga atau melihara di makam di sekitar benteng itu ya, itu mereka digaji dari Tromul. Sudah mendapatkan SK dari pemerintah, tapi gajinya dari kami ini masuk dalam, masih disangkut pautkan dengan Tromul. Oke, untuk jadi udah oke, ini cuma pertanyaan usil dikit ya Pak, Kak penasaran, itu di makam Arya Wiraja itu ada air yang di wadahnya? Oh, itu tempat Mas. Kebetulan tempat bunga melati loh Mas. Nggih. Oh. Supaya wangi Mas. Enggak, itu maksudnya airnya itu kan ada warnanya itu ada. Enggak, itu kalau terlalu lama enggak dibuang-buang gitu. Oh. Saya penasaran aja karena ganjil. Saya agak ganjil lihat. Ternyata kayak itu yang jelas itu di tempatannya apa? Bunga melati. Nggih. Supaya kalau sering orang-orang pakai dupa yang dibakar itu ya? Ada dupanya.
Itu kalau berarti orang emang enggak sembarang orang boleh masuk. Enggak, siapa Oh, saja. boleh saja, boleh saja. Masuk di sini-sini gitu. Iya. Cuman tetap izin bapak-bapak ini. Enggak. Oh, enggak perlu. Enggak perlu. Enggak izin perlu. saya, enggak. Waduh. Enggak ada kaitannya dengan saya ini. Enggak ada. Oh, Saya saya ini sama-sama berziarah sebetulnya. sama peziarah. Juga berziarah. Ya, memang artinya kan jadi tadi Buat sama-sama penjaga. ya, sama-sama saling menjaga. Oh, bapak berdua ini peziarah. Kalau boleh tahu dari asalnya pak? Saya Asalnya Lumajang asli kota. Oh, Timurnya alun-alun. Kalau Bapak ini dari Dadapan. Dadapan. Dadapan Ya, Kucian. Kucian. Oh, gitu. Bapak ini di sini sudah 7 bulan. Kalau bapak sama? Sama enggak? Di bawahnya. Oh, 4 bulanan. Ada. Oke. Pak, kepemimpinan Arya Wiraja itu hanya di Lumajang, Pak. Kepemimpinan Arya Wiraja ketika dia diangkat jadi raja di Lumajang. Macam. Mencakup wilayah itu. Makanya disebut ngomong Lumajang, Lumajang dari sampai ke daerah ya, termasuk Bondowoso, Situbondo, Jember, sebagian kan Oh, sebagian kalau Banyuwangi sebagian karena di sana ada Blambangan. ada. Ada mau tanya lagi? Oke. Oke, kalau Nah ini sekali lagi ini hanya di perspektif penjelasan ini sebagai hmm, karena masih banyak penjelasan yang lebih iya. secara sendiri emang beda-beda kan di mata orang. Nanti bisa dilihat dari siapa itu tokoh saudara Pak Mansur itu. Iya. Pak Mansur yang ambil ya. Itu ambil ya. Mansur, Pak Mansur mengenai kerajaan Biting. Situs Biting ada nanti dijelaskan. Ya lebih layak sebetulnya. Iya. Kalau Pak Mansur ambil dari sejarah itu. Nah yang jelas di Lumajang ini peradaban tertua. Peradaban tertua, salah satu peradaban tertua di Jawa ya. Jadi, kalau emang tidak ada, kami sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu bapak istirahat. Enggak. Oke. Terima kasih. Kalau boleh, maaf tadi agak panjang, lupa menanyakan nama pak. Maaf. Untuk bapak sendiri nama, kalau boleh tahu namanya. Pak Munasir. Pak Munasir. Oke bapak. Imron. Bapak Imron. Oke. Mungkin sebagai terima kasih, sedikit terima kasih Iya. dari kami. Kiki, adikku. Gitu pak. Iya sama-sama. Iya sama-sama. Sudah makan. Enggak apa pak. Terima kasih ya. Oke. Sebelumnya, makasih pak. Sama-sama. Salam. Ini tugas sejarah nih. Ini Iya. pelajaran sejarah ya. Iya. Terima kasih. Ya.